Di Kabupaten Nganjuk ada sebuah perajin home industry berupa aksesoris kostum tari yang terkenal, tepatnya di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan. Menariknya, produk aksesoris kostum tari dari Sanggar Kusuma Cantika ini memiliki pangsa pasar tersendiri, baik dari dalam maupun luar negeri. Pengguna produk aksesoris kostum tari milik Kokok Wijanerko yang dari dalam negeri dimulai dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan yang dari luar negeri diantaranya dari New Zealand, Jepang, dan Malaysia. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti hasil laporan Nganjuk TV dari Sanggar Kusuma Cantika, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ini kebetulan di lokasi saya di Kusuma Cantika, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Salah satu kegiatan kami adalah membuat semacam ini, aksesoris untuk tari, untuk mahkota dan sebagainya, termasuk dengan kostum. Ini adalah salah satu beberapa karya kami yang nanti bisa kami jelaskan secara rinci kira-kira proses perjalanan kami dalam mencari bisa membuat karya semacam ini. Ini berawal dari keterbatasan kami mencari aksesoris atau pendukung persewaan kostum yang kami miliki. Akhirnya berujung pada kenekatan saya untuk membuat karya-karya semacam ini, yang kebetulan dari karya ini akhirnya bisa diminati oleh teman-teman baik yang lokal di daerah Nganjuk ataupun di daerah kota-kota lain di Jawa Timur. Alhamdulillah di Indonesia sudah hampir semuanya ada, termasuk di beberapa negara. Karya-karya ini sudah dibawa teman-teman untuk ke sana sebagai aksesoris mereka di pementasan. Macam ini mahkota yang kami buat. Kemudian ini kalau ini untuk jamang, ya, ini untuk jamang, biasanya untuk putri, dan ini untuk tokoh-tokoh biasanya. Nah, kebetulan ini permintaan dari teman-teman yang ingin membuat aksesoris sesuai dengan tema yang mereka angkat, macam ini. Jadi ada yang berasal dari karya sendiri, ada yang berasal dari permintaan teman-teman. Akhirnya semakin hari semakin membuat saya semakin semangat untuk berkarya ini, karena karya ini diterima oleh semua teman-teman, dan akhirnya yang paling membuat saya bahagia adalah bisa membuat tetangga atau teman-teman mendapat lowongan pekerjaan dengan membantu saya dalam proses pengerjaan ini semuanya. Jadi tetangga-tetangga banyak yang membawa produk ini pulang, kemudian nanti selesai baru disetor ini semuanya kepada tetangga. Ya bisa membuka lapangan pekerjaan lah, kecil-kecilan untuk beberapa yang kami buat. Ini semacam ini koleksi kami yang ini. Nah, ini untuk Jawa Timur, Banyuwangen. Jadi untuk yang awalnya berupa kulit, saya mencoba dengan semacam ini kami buat, agarnya bisa lebih secara dipakai lebih ringan, tidak sakit. Nah, semacam ini. Ini adalah kami mencoba dari daerah lain, kami kembangkan dengan sebatas kemampuan kami. Masuk ini yang menjadi produk-produk kami semuanya. Ada yang asli yang model wayang semacam ini, yang ini adalah untuk daerah-daerah lain semacam ini. Ini koleksi-koleksi kami yang untuk yang kami persewaan, untuk kami bisa kami persewakan untuk teman-teman semuanya, baik kostum tari ataupun adat dan sebagainya. Jadi tidak hanya persewaan, tapi juga melayani untuk pembelian atau mungkin pemesanan dan sebagainya. Ini salah satunya. Ini untuk kebutuhan biasanya di daerah Nganjuk sulit untuk mencariannya, kami mencoba dari Solo yang mungkin kayak Rama, Sinta, Pandawa dan sebagainya kami siapkan ya untuk keperluan semuanya yang mengangkat tema-tema tradisi. Ya, makanya kami mencoba melengkapi
selain produk kami sendiri, juga ada beberapa produk dari teman-teman yang temanya tetap kami konsentrasi pada tradisi yang ada di Jawa ini tanpa menutup apapun, termasuk adat-adat dari daerah lain juga kami buat sesuai dengan yang kami ketahui, supaya tidak menjadi rancu antara adat daerah lain dengan daerah kami, supaya tidak ada nantinya menjadi salah kaprah gitu. Keunggulan dari produknya Mas Koko itu apa? Kalau kami kebetulan berasal dari pelaku, jadi pelaku seni. Jadi keluhannya biasanya ada yang mungkin satu di kepala sakit atau mungkin berat dan sebagainya. Kami mencoba dengan bahan-bahan dari spon ati, dari itu semuanya, yang nantinya dipakai pun juga tidak akan sakit di kepala. Contohnya semacam ini. Ini kalau dari kulit ini sakit, tapi kalau ini kami dari spon ati yang kami lapisi semacam ini, akhirnya di kepala pun tidak akan menjadi beban berat karena ini sangat ringan sekali. Jadi anak kecil pun juga bisa memakai ini tanpa mengalami keluhan-keluhan di kepala yang mungkin katanya sakit dan sebagainya. Nah, ini mungkin salah satunya. Tuh, yang keduanya, dengan produk ini mungkin bisa lebih awet. Dalam artian ketika ada kerusakan, tidak harus beli baru lagi, cukup hanya memberikan aksesorisnya ini saja diganti, nanti dipasang lagi sudah menjadi baru lagi. Makanya ini tidak perlu takut. Harus tiap tahun ganti, tidak, ini bisa. Untuk mendapatkan bahan baku dari mana? Kalau sementara bahan baku ada mayoritas kami dari Solo, ada dari Surabaya, ada dari Kediri dan sebagainya. Itu pun kondisional dalam tanda kutip. Istilahnya nanti kalau di sana tidak ada baru mencari yang sebagainya. Kayak spon ati, biasanya kami menggunakan yang warna kuning, dalamnya saya menggunakan kain warna merah atau hitam, itu sebagai ciri khas saya. Termasuk juga untuk tidak sampai nanti gampang rusak. Kalau hanya spon saja nanti langsung kena, biasanya rusak, cepat rusak. Itu kalau salah satunya itu. Yang pesan biasanya dari mana saja? Kalau sementara untuk teman-teman dari persewaan atau sanggar-sanggar se-Jawa Timur hampir semuanya ada. Sampai daerah Madura juga ada, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo dan sebagainya, itu ada semua. Di Solo, kemudian Jawa Tengah ada beberapa, Jogja juga ada. Yang paling banyak yang tidak pernah saya bayangkan adalah di daerah Sunda atau mungkin di daerah Jawa Barat, Subang, Padalarang dan sebagainya. Itu banyak sekali produk-produk kami yang di sana ternyata bisa diminati di sana. Biasanya menggunakan, mereka hanya aksesoris dari logam. Setelah saya mencoba dari bahannya dari ini, ternyata diterima, dan sekarang pun pesanan masih berjalan terus. Termasuk di Jakarta juga, alhamdulillah juga masih diterima. Cara pesannya seperti apa, Mas? Secara mungkin saya banyak dari medsos, kebetulan teman-teman dari medsos atau mungkin teman-teman dari dari WA dan sebagainya. Nanti tinggal biasanya WA ke kami minta pesanan ini, lah itu bisa memberikan contoh, bisa sesuai dengan konsep yang saya buat. Kadang-kadang ada yang, Pak, saya ingin semacam ini, ya saya buatkan dengan yang mereka minta. Bisa semacam itu. Terjauh yang pesan dari mana? Kalau yang terjauh ada yang dari New Zealand, ada yang dari Jepang, ada yang dari Malaysia. Alhamdulillah kalau untuk yang luar negeri. Kalau yang untuk di Indonesia ada yang di Papua ada, Palembang ada, Lampung ada, di Kalimantan juga ada. Sini ya, hampir semuanya di sini ada. Gitu. Yang dari luar negeri itu pesan untuk apa? Mereka kebetulan teman-teman yang dari Indonesia juga yang menetap di sana. Salah satunya dia ada misi kebudayaan. Nah itu kemarin itu ya akhirnya dia pakai, setelah dia pentas selesai kebanyakan malah dibeli orang sana. Nah, jadi karena apa, materinya itu diajarkan di sana juga, akhirnya apapun yang dibawa termasuk kostumnya itu juga saya hanya konsentrasi sementara untuk di bagian aksesorisnya. Usaha seperti ini dinamakan usaha apa, Mas? Kalau saya mengatakan sebenarnya hanya aksesoris tari, kemudian atau mungkin karnival atau adat dan sebagainya. Hanya itu, fokusnya hanya itu aja sebenarnya. Nah, sementara kalau untuk persaingan saya sendiri tidak pernah merasa ada saingan sebenarnya, karena produk kami mengambil segmen yang berbeda. Mungkin kalau dengan di pasar dia mengambil segmennya yang harganya menengah ke bawah dengan yang lebih sederhana. Kalau saya lebih menitikkan pada detail pada produk. Nah, makanya di sini mungkin selera orang tidak akan sama, makanya tidak ada ketakutan untuk persaingan, karena semua orang ada
Ya, banyak sebenarnya yang saya ajarkan pun juga di sekolah juga saya ajarkan, itu pun juga untuk bekal mereka, dan semoga nanti kalau memang ke depan itu menjadi rezeki mereka, semoga bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri untuk berdikari itu kalau saya. Untuk di Nganjuk yang buka usaha seperti Mas Koko ini ada berapa? Ada beberapa teman yang buka, tapi fokusnya mereka biasanya bukan untuk berjualan, biasanya untuk kelengkapan sanggar mereka sendiri. Kalaupun ada berjualan, rata-rata kalau di Nganjuk kayaknya untuk usaha ini apa? Karnival, seperti mahkota karnival dan lain-lain. Kalau saya sendiri fokusnya menitikan pada untuk tari, adat dan sebagainya itu saja. Kalau harga termurah itu mulai ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang di bawah itu tergantung besar kecilnya atau mungkin kerumitannya. Kalau yang termahal sebenarnya kembali lagi masalah enggak mahal banget sih. Ada yang sekitar 500, ada yang 700 sebagainya, itu hanya tergantung nanti permintaan dari pelanggan sendiri. Biasanya gitu. Pokoknya murah, meriah, tapi bisa penampilan mewah, itu konsep saya semacam itu. Pernah mendapat pesanan karnival, Mas? Kalau karnival ada beberapa, itu pun tapi sebatas untuk penokohan, jadi bukan untuk biasanya kalau teman-teman karnival itu yang besar-besar, kalau saya cenderung pada tokoh-tokohnya, mungkin raja, mungkin ratu, itu pun dengan konsep mungkin ratu model Majapahit atau mungkin ratu model apa, ya itu nanti saya sesuaikan. Ada juga yang mungkin teman yang kemarin dari Kediri minta model Roro Kidul, konsepnya apa? Ular, saya buatkan ular, jadi konsep itu saya buatkan, saya tawarkan semacam itu. Ini mungkin ada dua produk yang mungkin sama-sama mahkotanya untuk kepala tapi berbeda konsepnya. Kalau ini memang ada acuannya dari Banyuwangi, untuk tari Banyuwangi sana, dan sebagainya ada semacam ini. Ini saya coba dari bahannya sama, dari Sponati juga dengan ini. Kalau ini mahkota mungkin untuk ratu dan sebagainya, tapi konsepnya ratu apapun. Ini mungkin yang membedakan dengan yang lainnya. Ini biasanya kami membuat konsep, kalau bahasa saya mungkin namanya jebolan. Ini mungkin jebolan semacam ini. Nah, ini saya ukir semacam ini. Mungkin kalau di produk-produk lain mungkin hanya sekedar buntet atau mungkin tidak ada lubang. Kalau saya produknya semuanya kami upayakan ada pola semacam ini, yang nantinya sebenarnya kalau mau dipakai ini akan menjadi semakin ringan, karena ketika jalan ini kena angin dan sebagainya tidak akan menjadi berat, dan ini bobotnya sangat ringan sekali, tidak ada setengah kilo, jadi kepala tidak akan sakit. Ini mungkin kesulitan kami sebenarnya adalah membuat pola-polanya. Kalau pola-polanya nanti supaya nanti masing-masing orang tidak akan sama itu bagaimana ya, ini yang mungkin membuat saya agak pusing dalam membuat konsep semacam itu, mungkin salah satunya. Dulu mendapat ilmu membuat aksesoris seperti ini dari mana? Nah, kebetulan ini hanya adalah sebenarnya mung nekat, karena apa? Saya latar belakangnya dari seorang jurusan dari Karawitan, jadi tidak punya ilmu apapun. Kebetulan istri saya jurusan tari, ya akhirnya kita otodidak saja mencari di pasar kok. Ya itu saja, akhirnya tidak ada ciri khas, akhirnya mencoba membuat sendiri dengan berbagai kendala yang luar biasa. Akhirnya sekarang menemukan identitasnya semacam ini. Jadi orang biasanya sudah tahu, ini garapannya Koko baca. Di masa musim pandemi ini tidak ada kendala, Mas? Yang pasti semuanya akan merasakan untuk pandemi. Beberapa pesanan orang akhirnya saya pending. Saya sendiri sangat menyadari kondisi teman-teman di daerah sana-sana juga sama dengan saya. Akhirnya beberapa pesanan ada di dalam ada sekitar 6 kresek itu untuk beberapa orang. Saya kreseki semuanya, ya nanti apabila sudah kondusif nanti mungkin bisa. Ya sementara biar di sini dulu karena kita tahu kondisinya semacam itu. Mas punya koleksi untuk tokoh asli dari Nganjuk? Sementara kalau untuk tokoh asli Nganjuk kita belum referensinya, nanti mungkin suatu saat akan kami cari referensi yang lebih detail lagi, karena untuk mengangkat tokoh-tokoh sendiri juga harus ada referensi kuat, tidak hanya sekedar imajinasi kita saja. Kalau mungkin yang kemarin sudah kami buat itu yang dari Mojopahitan, itu sudah mulai menemukan beberapa ciri khas. Mungkin ada suluran atau tali-tali yang di kepala itu adalah ciri khas dari Majapahit, itu salah satunya itu saja. Mungkin nanti ke depan akan kami cari
bagaimana secara detail untuk Nganjuk itu yang bisa kami angkat, mungkin begitu. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.